Sudah diaspal yang bagian sini. Bagian satu lagi dilanjutkan. Iki. Assalamualaikum. Baru saja urusan kita di BSI selesai. Dan sekarang kita bergerak balik lagi ke Okura sambil kita mencoba jalan yang berbeda. Asam betul mulut tadi, minta permen. Minta permen di meja CS. Biasa malu-malu, sekarang udah masam betul mulut lah. Minta satu, silakan Pak, mau tak mau lagi. Ini kok penempatan kamera agak goyang ya. Ini pun uji coba penggunaan pakai mic mono wireless. Sebenarnya nyaman kalau tanpa mikrofon wireless ini kan. Nyaman seharusnya. Cuma apa namanya? Tangkapan mikrofon HP itu kan jaraknya sekitar 2 jengkal yang sekarang kalau wajah menghadap ke depan. Nah, kalau kita mengemudi kan wajah itu tidak harus selalu ke depan. Kadang menyamping melihat spion bagian kanan atau spion sebelah kiri juga. Nah, itu menimbulkan gen suara yang berbeda sehingga ada kalanya kita membicarakan sesuatu tapi karena arah mulut itu berbeda, mikrofon internal tidak begitu menangkap. Itu penyakit yang pertama. Dan kalau dengan mikrofon wireless clip on, baik yang wireless ataupun yang pakai kabel, jarak mulut ke penangkap suara itu kan statis. Meskipun mulut bergerak ke sana kemari, jarak mikrofon ke mulut kan tidak begitu jauh. Jadi tangkapan suara boleh dibilang aman. Kemudian yang kedua, kalau pakai mikrofon internal, ketika bergerak-gerak ada gundukan jalan lah, jalan yang tak elok, ada kita tak usah lubang lah yang speed trap aja, yang speed bump aja, speed bump seperti ini, ada garis-garis depan ini kecil nih, itu bergetar, ikut tertangkap oleh getaran, padahal getarannya tidaklah sebegitu besar gitu, tapi tertangkap di mikrofon internal kamera bawaan. Jadi kita coba dipakai mikrofon clip on. Kebetulan kita punya yang wireless, nanti harus selalu memantau berapa kapasitas baterai yang dimiliki saat ini. Ini menyusuri jalan sekolah. Masih awet namanya jalan sekolah, walaupun sudah sejak zaman Pak Herman lagi, berapa tahun yang lalu ya, 15-an tahun yang lalu, 20-an tahun yang lalu. Oke, kita kasih jalan. Dia sudah ngedim, minta jalan. Kita kasih jalan. Saya mau ngasih jalan ya kan. Nah, udah sebentar cuma. Oke.
puncak keramaian di sini. Pagi pas antar anak sekolah ketemu orang yang ke pasar. Kalau sore pertemuan antara anak-anak pulang sekolah, orang yang jalan-jalan sore, dan yang lagi cari-cari jajanan. Sudah asar, masuk asar. Anak-anak pulang sekolah sesudah asar. Nanti kalau biasanya di Okura kita masuk, kalau menuju Okura langsung maksudnya, kita masuk ke danau buatan. Kalau untuk jemput anak sekolah ini kita harus ke ini, melingkar, berbelok. Kalau ke danau buatan kan belok kiri. Kalau jemput anak sekolah ini kita masuk ke arah Limbungan, belok kanan. Ada studio TVRI Rumbai dulu. Sekarang semuanya kegiatan sudah dipusatkan di Jalan Durian kan. Ini Jalan Sembilang pun jadi 2 jalur begini dan 2 lajur ini ketika PHR mulai beroperasi. Kalau tidak, sangat menyesakkan. Macetnya ampun. Ya, sejak 2 jalur gini lumayan terurai lah. Sebentar lagi ketemu Jalan Pramuka, simpangnya. Kalau kita lihat macet, kelihatannya macet, nah, kita akan berputar arah. Tapi jam-jam segini harusnya belum begitu parah lah, masih dalam situasi wajar. Belum terlalu macet. Azan asar masih berkumandang di beberapa masjid. Biasanya saya sholat asar dulu. Cuma anak-anak kasihan kan. Nanti mereka protes nih, lama kali jemputnya. Ya udahlah kalau gitu, udah kita utamakan dulu anak-anak. Nanti sholat setelah sampai. Ada 2 truk di depan. Bawa apa ya kira-kira? Ditutup nih kayak material
pasir atau apa gitu kan. Wah, cumi. Keluar cuminya. Ini hasrat mau mendahului truk ini tinggi. Cuma saya sadar jalan di sini sempit dan berbelok-belok. Jadi lebih baik tunggu saja. Daripada orang nyumpah-nyumpah, hindari hujatan-hujatan orang. Lekat nanti sumpah itu badan juga yang kena. Ini ada sekolahan di sini. Sekolahan jam-jam segini ya biasalah tuh. Di sini mendekati bumi perkemahan. Terima kasih. Ada cumi. Dikeluarkan cumi. Daerah sini banyak yang ngerem-ngerem mendadak nih ya, sepeda motor. Kadang kita lagi jalan, dia memotong, tiba-tiba ngerem, belok. Waduh, selalu itu. Jangankan kecepatan yang tinggi, kecepatan 30 aja ngerem mendadak. Itulah saking mendadaknya kadang. Padahal kalau mau berhenti ya ngapain motong kan. Lengang. Nah. Terasa tambalan-tambalan aspal, tambalan baru. Oh. Oke, kita di sini belok kanan.
tower TVRI-nya. Tower ini masih ada tapi udah lama tak dihuni kayaknya. Masih dipakai? Tidak, kurang tahu. Itu yang sebelah kiri tower TVRI kecil kelihatannya kan. Yang sebelah kanan itu tower seluler. Wow. Ini jalan jarang diperbaiki. Yang kita masuki celah. Ini jalan yang sudah sangat parah sebenarnya. Tapi sampai sekarang belum juga dibaiki. Nih, jalan apa sih namanya? Nanti mudah-mudahan ketahuan, akan dipampangkan di video nama jalannya apa. Banyak tambalan-tambalan semen lah, berarti kan swadaya. Tambalan semen, kayaknya semen-semen ini yang molen. Tak tahu lah apakah buangan atau memang sengaja dipesan ya. Nah, ini semen ini. Ini sekitar 3 kubik tuh ada tuh. Kalau yang ini sekitar 2 kubik nih. Nih. Oke, di kanan ini ada SMH, sana ada juga sekolahan lagi. Jalan yang ditempuh oleh siswa dan orang tua yang mengantar, itulah guru-guru juga menikmati jalan yang seperti itu. Apakah mereka mengeluh? Tidak, mereka lebih fokus kepada urusan pembelajaran. Bagi orang tua yang berkendaraan roda 4 pun ada ngeluh masalah kaki-kaki mobil, tidak peduli, pendidikan anak lebih utama. Jalan rusak ya, cuma tidak menjadi sorotan utama. Biasa-biasa saja. Kalau dalam kurungnya, mungkin dalam kurung panjang, mau mengadu pun kepada siapa. Ada sebenarnya kalimat yang secara offline terucapkan, cuma di dalam rekaman ini tak mungkinlah diucapkan. Melanggar kode etik, nanti kena tuduh pula pencemaran nama baik kan. Ya, kerangkanya begini. Kalau pejabat banyak yang tinggal di sini atau di sekitar jalan ini, cuma jalan ini tetap dibiarkan begini saja. Ada jalan yang lebih parah dulu, tapi alhamdulillah sekitar 2 bulan belakangan sudah dibaiki. Jalan Erba kalau tak salah namanya. Nanti sebentar kita masuki. Ini sebenarnya sebagai alternatif juga apabila jalan di Danau Buatan itu putus. Ya putus, kadang ada perbaikan berat kan. Ada perbaikan yang harus ditutup semuanya. Seperti dulu kejadian, ya jalan inilah jadi alternatifnya. Karena kondisi begini ya selamat menikmati macet-macet lah kan. Nah, ini sebelah kanan kita masuk jalan ke kanan sambil melihat jalan yang telah diperbaiki ini.
jalan erba, kecil jalannya, pas bodi mobil kecil. Jadi kebanyakan mobil kalau berselisih itu udah turun ke kerikilnya nih. Bagi yang sudah paham ukuran mobil, itu asal nginjak marka jalannya sudah cukup. Wah, tak lihat-lihat, hati-hati, tak lihat-lihat. Motong situ langsung gitu kan, melambat lagi, waduh. Yang penting kita harus hati-hati dulu. Nah itu asik-asik ngobrol, tidak melihat orang mau belok. Barusan tadi kita mutar, cukup lah ya jalan yang ini sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu diperbaiki. Sekarang kita belok kanan, menikmati lagi jalan yang memang sudah berapa lama dibaiki itu ya, ada 30 tahun kayaknya, tak ada di baik-baiki. Beginilah jalannya terus. Paling swadaya masyarakat aja nih, nambal-nambal pakai semen itu, nampak tuh sambungan semennya. Bukan adukan manual, itu memang asli ready mix. Tak tahu apakah buangan atau pesanan langsung ya. Nah, di sini juga ditambal dengan ready mix ini. Untuk ukuran motor aja payah cari jalan yang baik, apalagi ukuran mobil ya. Tapi ini bukan untuk memframing ya bahwa pemerintah tak peduli, dan bukan itu maksudnya. Ini hanya menampilkan jalan apa adanya, kondisi jalan yang dilewati oleh siswa, orang tua siswa dan guru-gurunya di sini. Banyak sekolah di sini, SD, SMP, SMA, banyak di sini. Inilah yang mereka nikmati. Seperti yang saya bilang tadi, apakah mereka mengeluh? Mungkin iya, tapi itu bukan fokus utama. Jadi fokus utama tetap jadwal masuk anak kapan, jadwal keluarnya kapan. Yang anak-anak fokus pada kerjaan PR-nya sudah selesai apa belum gitu kan, atau tugas hari ini akan melakukan apa, fokusnya ke situ. Mau jalan ya udah nikmati karena setiap hari merasakannya seperti ini gitu. Jadi saya pun video ini bukan untuk video protes ya. Ini hanya untuk menampilkan gambaran apa adanya tanpa settingan. Disclaimer lagi ya, penafian bahwa saya bukan ingin menghujat siapapun. Jadi kalau ada juga yang baper dengan video ini ya, saya tak tahu lagi harus minta apa kan. Apakah kaki-kaki mobil akan berpengaruh di jalan ini? Ya, itu pasti. Apakah dipikirkan? Nah, jalannya aja. Masih banyak masalah hidup lagi dibanding kaki-kaki mobil. Pas bermasalah kaki-kakinya ya ganti gitu kan. Minta doa nambah rezeki kan gitu. Tuh kan, sepanjang jalan dari mulai kita masuk tadi belok kanan ke simpang TVRI itu sampai jalan lingkarnya ini, ginilah jalannya. Di depan kita belok kanan menuju ke Okura. Belok kanan di sini. Walaupun nampak lengang, tetap kita berhenti dulu kan, tengok kiri kanan.
Aman nanti baru masuk. Oke, cukup aman. Nah, jembatan pengambang di depan. Yang hulunya adalah danau buatan, ya kan? Nah, Sungai Pengambang ini sebagai batas dengan Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Tuh ada selamat datang di Kampung Wisata Okura. Itulah, jadi inilah batasnya. Sekarang pukul 16:20. Suhu di luar ruangan 29 derajat. Suhu di dalam tak tahu, main apa aja, rasa-rasa aja. Kalau terasa terlalu dingin, diturunkan suhunya, paling gitu. Atau matikan blowernya. Tidak ada kontrol otomatis. Ini pendakian yang curam ya, banyak tumpahan semen, mobil-mobil molen pembawa semen ready mix itu mungkin karena syarat muatannya tumpah gitu. Kuat kali goyang terus sih. Wah, alhamdulillah kita tak terlalu kencang. Ini banyak titik blind spot sih. Cuma ya seperti biasa, banyak yang tak peduli. Kalau ada mau keinginan hasrat mau mendahului kendaraan lain, kadang mau main mendahului aja tanpa peduli. Kalau saya itu tadi menghindari itu aja lah, jangan sampai disumpah-sumpah orang. Kadang untuk melatih kesabaran di jalan itu perlu pembiasaan dan berteman dengan orang-orang yang juga sabar. Ini tikungan manis. Ada lubang sebelah kanan, jadi kalau ada lawan yang berlawanan arah mau mengambil jatah sedikit jalan, ya kasihlah jalan. Jadi kita di jalan ini harus banyak tenggang rasa juga gitu kan. Jangan mentang-mentang melihat yang berlawanan arah dengan kita itu mengambil jalan, kita merasa marah. Karena bisa jadi di samping dia ada lubang yang mau dihindari gitu. Wah, cukup padat. Tidak padat sih, cuma apa istilahnya, jaraknya nanggung, mau motong susah. Oke, kita pun motong sekedarnya. Sekedar dapat memotong saja.
banyak titik blind spot. Nah ini kalau travel yang platnya kuning itu terjamin itu biasanya lebih sopan. Dan etika berkendaranya lebih tinggi gitu kan. Sementara yang ilegal, nah itu tadi mungkin entah khawatir diburu, tapi siapa yang mau buru kan? Oke, kita potong lagi. Terasa lekuk-lekuk jalan. Sampai di Sungai Setukul. Ini bagi yang apa takkan sadar kalau ini ada sungai di sini karena bentuknya macam parit sudah diperkecil. Bukan diperkecil sih, memang sebesar itu dia. Di bagian hulunya mengecil terus. Sebesar parit lah. Nanti pas dekat-dekat di Kualanya tuh di pertemuan Sungai Siaknya baru membesar. Di jalan lurus begini kita biasanya tetap di kecepatan 70-an di speedometer ya. Kalau di satelit misalnya di Google Map itu paling di 64 65. Lambat kali gitu kan. Nyantai aja. Pertama, kita tidak ada yang perlu diburu-buru, tidak ada yang dikejar. Itu yang pertama. Yang kedua, penumpangnya nih nanti kalau melapor dah sama orang tua masing-masing, kan payah Pak, kena hujat pula lagi gitu. Seperti tadi kan jemput anak sekolah, mana sekolahnya, itu tidak perlu tahu lah kan. Dan bagaimana wajah-wajahnya, tak perlu tahu, tak usah. Itu privasi anak-anak, tidak boleh ditayangkan. Wah, di sini banyak lubang.
Oke, alhamdulillah dapat jalan lagi, dipersilakan lagi. Sudah diaspal yang bagian sini. Bagian satu lagi dilanjutkan. Ricky. Ricky Johan. Tak ada fitur rem nampak Honda tuh. Tak masalah kendaraan awak startup, biasa-biasa aja, cuma untuk fitur utamanya rem itu ya diperhatikan kan. Itu ngerem tadi pakai kaki deh kan. Masih tikungan manis. Lah kok hilang apanya? Pagar-pagar itu. Ya memang belum ada kejadian dan mudah-mudahan jangan sampai ada kejadian lah kan. Kalau kejadian di tikungan depan ini ada tikungan manis yang kesekian. Saya selalu menyebutnya tikungan manis karena ini selalu diperlurus nih. Sudah berapa banyak mobil motor yang gitu. Tikungan diperlurus gitu. Parit terlompati. Seperti biasa alasan ngantuk. Bla bla bla, macam-macam lah ya. Kita langsung menuju masjid. Mau ambil foto-foto masjid dulu sebentar. Untuk keperluan ada persyaratan tadi yang kurang. Jadi kita perlu foto bangunannya. Cahaya sore hari ini lumayan oke, lumayan bagus. Cahaya sore hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Proses vlog ini seperti disampaikan sebelumnya adalah untuk sesi latihan. Sudah 2 kali bolak-balik ke Jawa kan. Tak tahu buat konten satu pun. Walaupun untuk ukuran short video pendek di aplikasi lain, di platform lain pun tak terbuat gitu. Kan sayang. Nah ini sengaja dibuat latihan-latihan terus. Latihan bercakap. Sekaligus uji coba berbagai hal. Jadi upload video ini main nekat-nekat aja nih. Ya biarlah nanti waktu yang menentukan bahwa bagaimana sebaiknya. Gitu kan. Demikian video untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan kata. Wassalamualaikum.